Hai, sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 111. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode 110 diceritakan, Andi telah bekerja di perusahaan yang baru dan telah memulai bekerja. Kemudian di akhir cerita, Andi diminta mencuci mobil salah seorang manajer di perusahaan tersebut. Namun ternyata hasil pekerjaan Andi dan Ridwan membuat Pak Miko marah dan Pak Miko memarahi dua orang cleaning service tersebut. Baik rekan-rekan semua, sebelum dilanjut bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu ya channel ini. Pada episode 111 ini diceritakan Andi yang telah berkomunikasi dengan Pak Nantan kini melanjutkan kembali aktivitasnya dan kini Andi melanjutkan bekerja dengan membersihkan ruang yang ada di selasar perusahaan tersebut. Andi dan Ridwan terlihat asik dengan pekerjaannya dan tanpa mereka ketahui Pak Dimas telah ada di samping mereka. Pak Dimas terdengar bersuara. Ada apa Pak? Tanya Ridwan kepada Pak Dimas. Pak Dimas kemudian menyahut apa yang dikatakan Ridwan. Mas, bagaimana tadi urusan dengan Pak Miko? Kata Pak Dimas kepada Ridwan. Apa Pak? Seperti biasanya Pak, selalu tidak ada yang tepat dengan apa yang telah orang lain lakukan. Kepada beliau, kami tadi dimarahin Pak Miko Pak, jawab Ridwan. Pak Dimas kemudian terlihat menghela nafas, kemudian Pak Dimas berkata, sabar Mas. Saya juga minta maaf tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghadapi Pak Miko. Kamu tentu tahu kan Mas, bagaimana karakter Pak Miko. Mendengar apa yang dikatakan Pak Dimas tersebut, Ridwan kemudian berkata, kalau bagi saya tidak apa-apa Pak. Saya sudah terbiasa, tapi yang kasihan ini Mas Andi. Di hari pertama bekerja langsung kena semprot oleh Pak Miko. Bagaimana Mas Andi? Apakah Mas Andi masih betah Mas di sini setelah kejadian tadi? Mendapat pertanyaan dari rekannya tersebut, Andi kemudian berkata, wah kalau saya gak apa-apa Mas. Repot kalau saya berhenti kerja. Lagian saya di sini kan banyak teman dan sahabat dan itu cukup sebagai hiburan buat saya. Iya Mas, yang sabar ya Mas, kata Pak Dimas kepada Andi. Siap Pak, kata Andi kemudian. Kini Pak Dimas telah berlalu dan meninggalkan ruangan tersebut. Andi dan Ridwan kini melanjutkan aktivitasnya kembali. Tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 4 sore. Sementara di tempat lain masih di perusahaan yang sama, Direktur Personalia yang bernama Pak Akmal mendapat telepon dari Pak Nathan. Ya, Pak Nathan ini adalah Direktur Umum di Asia Corporation, induk dari beberapa perusahaan. Pak Nathan kali ini membuka jati diri Andi kepada Pak Akmal. Andi adalah seorang cleaning service yang hari ini bekerja di perusahaan tersebut. Dan alangkah terkejutnya Pak Akmal ketika mendapat info dari Pak Nathan tersebut. Kikuk, takut, segan dan perasaan tak enak hati menjadi satu di dalam benaknya. Namun Pak Nathan kemudian memberitahukan kepada Pak Akmal bahwa Pak Akmal harus menjaga rahasia ini rapat-rapat. Memang sebenarnya Pak Akmal sendiri pernah mengetahui bahwa komisaris utama Asia Korporasi adalah Andi Nicholas. Namun sungguh di luar dugaannya jika orang tersebut masih begitu muda dan jauh dari perkiraannya. Sebelumnya, setelah obrolannya dengan Pak Nathan selesai, Pak Akmal kemudian memanggil beberapa orang staf termasuk manajer Personalia. Pak Akmal mengatakan bahwa keponakannya bekerja di bagian cleaning service dan para staf
tersebut diminta untuk mengawasi dan menjaga keponakannya tersebut yang tak lain adalah Andi. Dan tak lupa Pak Akmal memberitahukan kepada mereka untuk menutup rapat-rapat informasi ini. Jangan sampai diketahui orang lain. Bahkan Pak Akmal mengancam akan memecat orang yang menyebarluaskan informasi ini. Para staf yang tak biasa menghadapi hal seperti ini menjadi kaget dan penuh tanda tanya. Ada apa ini? Kok kayaknya luar biasa banget. Namun mereka memilih diam karena melihat sikap Pak Akmal yang begitu tegang seperti menahan sesuatu. Sementara itu Andi dan Ridwan serta Firman kini telah berkumpul di ruang lobi perusahaan. Ketiga orang tersebut berbagi tugas di ruang lobi untuk merapihkan ruangan tersebut. Kini tanpa terasa jam di ruang tersebut telah menunjukkan pukul 5 sore. Satu persatu staf dan karyawan perusahaan mulai terlihat meninggalkan perusahaan. Andi saat itu masih dengan kesibukannya. Sampai kemudian datang seorang pimpinan perusahaan di ruangan tersebut. Beberapa security dan staf terlihat begitu menghormati pria tersebut. Para cleaning service juga dibuat salah tingkah oleh kehadiran orang tersebut. Ternyata orang berwibawa dan berpangkat tinggi tersebut adalah Pak Akmal, sang direktur personalia di perusahaan tersebut. Tiba-tiba Pak Akmal berkata, "Selamat sore semuanya. Ini para cleaning service, jika sudah selesai dengan pekerjaan tidak apa-apa silahkan pulang saja, namun jangan lupa ya besok pagi kalian jangan sampai telat." Pada saat bersamaan tiba-tiba muncul Pak Miko. Tiba-tiba Pak Miko menunjuk ke arah Andi dan berkata, "Kamu siapa mas namanya?" Saat itulah Andi kemudian berkata, "Saya Andi Pak." "Ada apa ya Pak?" "Gini, An, kamu lain kali kalau aku suruh mencuci mobil yang bersih ya, jadi orang jangan bodoh gitu ya," kata Pak Miko dengan sinisnya kepada Andi. Mendengar apa yang dikatakan Pak Miko tersebut, Pak Akmal serasa mau copot jantungnya. "Mati aku," batin Pak Akmal. Pak Akmal kemudian berdiri. "Kalian bagian cleaning service, mulai sekarang aku larang kalian mencuci mobil para staf maupun karyawan di perusahaan ini. Kerja kalian bukan mencuci mobil. Dan kamu Miko, kalau kamu tidak mampu mencuci mobil di tempat cuci mobil, kamu jangan memanfaatkan orang di perusahaan ini untuk kepentingan kamu pribadi ya. Pak Miko, besok pagi kamu menghadap saya dan ini surat peringatan pertama bagi kamu. Saya tidak mau kamu mengulangi ini lagi." Seketika ruangan tersebut menjadi sepi dan tak ada suara. Semua tidak mengira Pak Akmal akan meledak amarahnya kepada Pak Miko hanya karena masalah ini. Sungguh ini di luar pemikiran orang di ruangan tersebut. Karena bagi mereka Pak Miko itu ibarat bolos kedua di perusahaan tersebut. Namun kali ini Pak Akmal yang biasanya tenang bisa marah seperti ini. Para cleaning service terlihat begitu tegang dan mereka tak habis pikir ada apa ini kok Pak Miko bisa dimarahi hanya gara-gara cleaning service. Sementara itu Pak Miko pun tak habis berpikir, ada apa ini? Masa iya hanya gara-gara cleaning service dirinya bisa dimarahi oleh direksi? Namun Pak Miko tak berani berkata apa-apa karena dia sudah tahu betul kalau saat ini Pak Akmal sedang meledak amarahnya. Sementara itu Pak Akmal sendiri sungguh begitu galau dengan masalah ini. Hal tersebut karena dia tahu betul siapa Andi yang saat ini sedang menjadi topik pembicaraan. Jika pemuda itu mau maka habislah karirnya di tempat tersebut. Namun untuk membuka jati diri pemuda tersebut juga Pak Akmal tidak berani. Karena Pak Nathan telah berpesan kepadanya
Pak Akmal kemudian berkata kembali, "Miko, silahkan kamu tinggalkan tempat ini dan jangan lupa besok kamu menemui saya di ruangan saya. Jam 8 pagi. Dan tanpa banyak kata Pak Miko kemudian berkata, "Baik Pak. Sampai bertemu besok pagi ya Pak." Dan tak berapa lama kemudian Pak Miko telah pergi meninggalkan ruangan tersebut dan menuju ke mobilnya di parkiran. Pak Akmal kemudian berkata, "Pak Andi, mohon maaf ya atas kesalahpahaman ini. Untuk kedepannya silahkan kalau ada apa-apa laporkan ke bagian personalia. Boleh ke para staf atau ke saya langsung," kata Pak Akmal dengan serius. Saat itulah Andi kemudian berpikir, apakah jati diriku sudah ada yang tahu ataukah ini cuma peraturan biasa di perusahaan ini? Kini berbagai tanya atas kejadian ini mulai berkecamuk di hati para staf yang ada di ruang lobi perusahaan. Malam ini jam telah menunjukkan pukul 7 malam. Andi telah kembali ke rumahnya. Rumah 2 lantai yang menjadi tempat kos beberapa orang tersebut kini mulai didatangi para penghuninya. Andi, Wawan, Ratna dan Rita telah berada di ruang tengah. Tampak mereka begitu akrab sambil menonton televisi yang berada di tengah ruangan tersebut. Mereka terlihat asik dengan obrolan dan candaan. Di saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba handphone Andi berdering. Handphone model lama tersebut tampak lampunya berkedip-kedip. Itu adalah handphone keluaran Eropa sekitar tahun 2002. Teman-teman tentu tahu mereknya. Andi segera mengangkat handphone tersebut. "Halo, selamat malam," sapa Andi kepada sang penelpon. "Selamat malaman, ini Alek kan? Apa kabaran?" "Oh iya An. Besok pagi kita ada rapat dengan para direksi. Soalnya salah satu direksi kita ada yang kena COVID, sehingga beliau rehat dulu. Andi besok datang ya An, acara jam 11 besok kan? Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan jadi jangan sampai tidak datang ya An." "Oke, begitu saja An infonya. Selamat malam dan selamat rehat ya An," kata Alex sambil menutup teleponnya. Kini Andi hanya bisa terdiam sambil memikirkan bagaimana caranya besok meminta izin. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 111. Nantikan episode 112 beberapa kemudian. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.